pernyataan resmi dari pemerintahan Kabupaten Lubuk Kota Lubuk Linggau. Saya baru bisa kasih penjelasan mengenai P3K tenaga pendidik ya. Jadi untuk P3K formasi tenaga pendidik untuk tahun 2023 itu 2022 yang kemungkinan biasanya dilaksanakan akhir tahun ini itu kita tiadakan dulu, tapi ditiadakan itu dalam arti ditunda dulu sementara. Alasan? Dengan alasan memang karena belum adanya kejelasan kepastian anggaran. Jadi kemarin berdasarkan hasil diskusi dengan PPK, dalam hal ini Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, daripada kita melantik dan merekrut tetapi tidak tergaji atau hanya bisa dikontrak 1 tahun, lebih baik kita tunda dulu sampai memang menunggu kesiapan anggaran kita. Karena kalau berdasarkan pertimbangan kami dari kepegawaian, ketika direkrutnya dan hanya dikontrak 1 tahun itu tidak bermanfaat, bukan tidak bermanfaat ya, kurang, lebih banyak pengeluaran dari proses pelantikan gitu, terus pemberian pendidikan yang awal. Jadi lebih baik ditunda dulu ketika memang kita benar-benar mampu lagi untuk menambah dengan kekuatan 5 tahun minimal. Tapi penundaan ini tidak mengganggu kebutuhan kepegawaian kita? Sebenarnya kebutuhan guru di Lubuk Linggau itu hal apa yang akan dihadapi dengan penghapusan honorer juga ke depannya seperti apa. Jadi demi menghemat energi ya, dalam hal ini energi keuangan yang dimiliki oleh Pemkot, lebih baik yang kita bertahan dulu dengan kebutuhan sudah terpenuhi 68% ini. Karena kedepannya tuh ada lagi mau dipikirkan mengenai damkar, Pol PP, PHL, serta honorer lainnya gitu. Yang kami sendiri belum tahu mekanisme pembayaran gajinya ke depan seperti apa. Nah, untuk mensiasati itu dan memenuhi, tadi juga termasuk yang mutasi masuk tadi kita buka juga. Kita buka juga formasi guru. Dan mudah-mudahan sampai saat ini pelamarnya sudah ada di angka 7 orang. Gitu. Untuk tadi ini kan sudah ada yang sudah dilantik gitu ya, gaji sendiri sampai sekarang sudah lancar atau? Kalau untuk yang sudah dilantik sampai saat ini gajinya lancar, belum ada masalah dan belum terkendala. Belum ada kendala, belum ada masalah. Mudah-mudahan sampai 5 tahun ke depan tetap akan seperti ini. Kemarin menganggarkan berapa itu yang sudah dilantik per tahun? Kisarannya itu mengikuti gaji pegawai negeri sipil tetapi dikurangi dengan hak-hak pensiun. Dia sama gitu, gajinya sama. Bahkan ketika perekrutan P3K dengan CPNS gajinya maka lebih besar dulu P3K karena dia langsung mengikuti gaji PNS. Kalau CPNS kan baru 80%. Oh iya. Pasti langsung masa pengabdiannya ditambah kan? Iya, tapi nggak ngitung masa pengabdian. Dianggap dia sudah melewati tahapan C-nya itu. Jadi bedanya P3K dengan PNS itu mereka cuma nggak dapat hak pensiun dan mereka lamanya tuh berdasarkan kontrak. Perekrutan 2002 kemarin sisa yang memenuhi passing grade berapa? Sisa yang memenuhi passing grade itu di angka 61 orang. Yang seharusnya kalau kita buka itu yang bisa langsung. Ya, itu kalau bisa langsung existing langsung masuk gitu kan. Tapi karena ditunda? Ya, jadi belum dulu. Belum dulu, tapi ini bukannya untuk bukannya buat membatalkan ya, tapi menunda dulu sampai memang saya dapat kejelasan mengenai pembayaran yang mungkin tidak akan memberatkan daerah. Nah, itulah informasinya. Semoga nanti akan diberikan yang terbaik saja untuk Kabupaten Kota Lubuk Linggau ya. Mudah-mudahan ini dipikirkan lebih matang lagi untuk pengangkatan ASN P3K guru pada daerahnya. Kemudian ini Sobat TPMDS yaitu Apri Bungas. Apri Bungas di sini menanyakan terkait informasi untuk Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar ya. Nah, untuk Kalimantan Barat sendiri kami belum mendapatkan informasi resminya, tapi di sini alhamdulillah sekali ya, pejuang-pejuang honorernya ini sudah sampai ke yaitu Jakarta. Ini Bapak Irwan Syah ya, sudah sampai ke Jakarta. Ini memperjuangkan bagaimana nasib yaitu guru-guru honorer untuk menjadi P3K. Dan perjuangan ini memang tidak terliput oleh media ya. Jadi di sini
5 Juni 2022 ini telah berangkat ke yaitu Jakarta tentang bagaimana pengaduan nasib untuk ASN P3K guru serta sudah mengadu pada DPR serta MPR ya di sini di gedung DPR dan MPR. Alhamdulillah sekali, mudah-mudahan ini semua bisa tercover yaitu untuk menjadi ASN P3K pada honorer Kalimantan Barat ya. Nah, juga sudah bertemu juga dengan Bapak Andika, ini selaku perencana pengadaan ASN P3K Guru tahun 2022 yang mana beliau adalah bagian dari perencana untuk penempatan dan sebagainya ya. Nah, di sini berikut keterangannya, mudah-mudahan ini menjadi angin segar bagi para guru honorer pada daerah Kalimantan Barat. Judulnya koordinator nih, Kalbar. Gimana? Udah disampaikan semua pesan kawan-kawan K2 ASN P3K Kalbar se-Indonesia bahkan? Alhamdulillah wa syukurillah tadi sudah terima oleh DPR MPR RI khususnya partai PKS. Semua partai sudah masuk suratnya. Nah, sudah masuk di. Cuman yang ada waktu cuman PKS. Tinggal menunggu realisasi, tinggal menunggu waktu. Bantu doa kawan-kawan, mudah-mudahan seluruh ASN P3K seluruh Indonesia bahkan K2 yang belum diakomodir segera mendapatkan peluang yang diharapkan, yaitu status ASN kepegawaian yang jelas. Amin. Dan aturan yang selalu berjalan akan memberikan keberuntungan kepada kita semua. Amin. Siapa yang serius tetap akan mendapatkan hasilnya. Amin. Amin. Kalau Ibu Sekretaris tentang ASN P3K, aspirasinya telah disampaikan seperti apa? Bekerja tulus, berjuang dengan ikhlas, tingkatkan kompetensi diri, jadikan guru yang profesional dengan selalu belajar dan belajar lagi. Kalau sisanya biar Allah nanti yang akan Amin. hadiah. Ini pesan Pak Dirjen sebenarnya, bukan pesan Ibu. Terus untuk pensiunnya seperti apa? Pensiun, saya merasa pemerintah pasti memikirkan kita dan memperjuangkan aspirasi kita semua serta menghargai para guru-guru. Saya yakin pensiun kita pasti ada. Amin. Allahu Akbar. Udah. Saya kurang. Ya, intinya saya hanya menyampaikan ulangnya aja apa yang telah disampaikan Bu Indra. Kita tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa, jangan terlalu mengejar pensiun, tapi pada intinya telah kita sampaikan semua dan sudah mulai bergerak mengarah ke sana semua, baik itu pihak pemerintah, DPR, pihak terkait sudah merencanakan hal itu. Ya insya Allah kita berdoa akan ada nantinya yang namanya pensiun untuk ASN P3K dan semuanya akan terlaksana secara bertahap. Insya Allah akan bisa semua. Masalah mau jadi kadis, masalah mau jadi sekda, insya Allah mau jadi kepala sekolah, insya Allah akan terrealisasi seperti sedia kala seorang ASN yang ada di Indonesia. Intinya mohon doa. Nah, informasi selanjutnya yaitu datang dari Provinsi Jawa Tengah ya. Provinsi Jawa Tengah sendiri yaitu tepatnya pada Pemprovnya ya, Provinsi Jawa Tengah di sini baru melakukan masih belum final ya. Ini melakukan pemetaan, kemudian bagaimana untuk mengatasi kekurangan dari jumlah. Di sini untuk yang dari pusat yaitu sejumlah 10.103 ya untuk Provinsi Jawa Tengah. Namun formasi sementara ini yaitu 4.254. Nah, dari keterangan yang telah dipaparkan oleh Dignas ataupun Kabitnya di sini ya. Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri ini yang pertama keterangan yaitu P3K yang sudah lulus passing grade ini langsung diangkat. Kemudian ada sekitar kurang lebih yaitu 10.500 ya. Ini tidak jauh beda dengan dari pusat ya. Kemudian terdiri dari yaitu honorer negeri 2.985. Kemudian THK 53, PPG 51 dan swasta 1.164.
Nah, ini masih dalam pembahasan untuk terkait pemetaan penempatan ya, karena memang kondisinya di sini yaitu jumlah dari formasi ataupun kuota ini kurang dari yang lulus passing grade ya. Nah, ini 10.103. Namun telah diperhitungkan yaitu kurang lebih 10.500. Nah, dengan terdiri dari kategori ini yang sudah lulus passing grade, namun ini tahap pemetaan ya, masih dipetakan sementara, dan bagaimana untuk mengatasi kekurangan dari kuota yang untuk ditambahkan ya. Jadi bersabar menunggu informasi selanjutnya untuk daerah Pemprov atau Provinsi Jateng atau Jawa Tengah. Nah, ada kabar baru. Ini ada kabar gembira juga datang dari Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada Kabupaten Labuhan Batu. Kabupaten Labuhan Batu ini memiliki lulus PG ini hanya 98, sedangkan usulan formasinya ini ada 1039, dan gabungan dari kuota yang lama ini menjadi 1099. Nah, dari Kadisdiknya ataupun Dinas Pendidikannya ini sudah dalam tahap, yaitu di sini ya, resmi ini oleh Dinas Kabupaten Labuhan Batu ya. Nah, dari Kadisnya di sini sudah berkoordinasi ke Menpan RB dan Kemendikbud tentang regulasi observasi P3K